kenalan sebenarnya ini. Loh, tadi di belakang kamera sudah kenalan gitu Oh, loh. gitu. Jadi segi wajah atau fisik ya sepertinya kayak 21 tahun ya. Tapi kalau dari etok belum sangat sepolo. Nah, Satu-satu. Gimana gitu. nanti ya. Keluarnya dia tanya Jin ya, yang datang sekarang anggota dewan. Aduh, Sudarmas. Gimana? Apa pohon segi? Kok berantakan kabeh iki lho? Gimana? Ini Kok mesti sih kok niki? Heran aku. saya habis itu sih keluarga dari kepulauan. Apa iki ono Katanya kapal-kapal pisan? kapal-kapal sering berubah. Cuaca juga nggak menentu. Terus apalagi kalau ngirim barang katanya lama sampainya. Iki apa? Oh sih. Kamu tuh ya emang bener sih transportasi laut ini di wilayah kepulauan penting, apalagi kayak Madura. Ini Madura kan ya? Ya Madura ininya. Nah, ya ampun, iya masyarakat Madura tuh kan masyarakat kepulauan ya. Kalau konektivitasnya susah ya, ekonominya mungkin ikut susah ya. Iya benar ya. Waduh, Ini sakna loh. iki. Ya sih, kan dititipi apa sih iki? Ini loh. Apa? Apa sih iki? Tuh. Mosok sakmene gede iki lho. Iya. Pulau Madura kabeh lho. Lah apa sih? Duh, ndang resi ono daripada iki studio berubah jadi dermaga. Wes kono. Lundasku yen iki. Duh kah, ono ae iki mesti kok ngare aku emosi terus iki. Kono. Cepet. Kan. Mesti. Si Sudarmas itu memang bener-bener ya kan. Selalu ada aja kelakuannya. Nah, udah di kotak surat Talks, penghubung cerita rakyat. Balik lagi bersama Dewisa di sini. Nah, untuk kali ini obrolan santai bakalan jadi serius, tapi bahasanya tetap ya, kita akan bikin sesantuy-santuйnya dengan membahas persoalan dekat dengan masyarakat. Hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang penting banget buat masyarakat wilayah Kepulauan Madura. Mulai dari akses kapal, distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana konektivitas laut bisa mempengaruhi ekonomi dan pembangunan daerah. Kita akan masuk aja ke edisi Ngobrol bareng Dewan. Woo! Nah, tapi Dewannya siapa ya kira-kira ya? Apalagi yang relate banget sama persoalan dan tema kita hari ini. Kita bakalan cari siapa kira-kira anggota dewan yang cocok untuk datang ke kotak surat Talks ini. As. Kita bikin, kalau biasanya tinggal celing, sekarang nggak beda. Aku udah punya nih. Ya kan? Tuh keluar apanya nih? Kau megangnya gini ya? Wih. Selamat malam, Mbak. Seharusnya kan sampean harus kenalan sama saya duluan. Iya. Karena Ngeri ya saya munculnya kok. gini kan? Iya. Iya. Luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Ini keluarnya dia tanya Jin ya. Yang datang sekarang anggota dewan. Iya. Ya Allah. Berarti tadi saya tuh ngelus-ngelus. Ngelus-ngelus itu keluarnya berarti bukan jin ya? Biasa kalau ngomong saya tuh udah diem-diem loh ya, jangan dipancing-pancing ya, tolong gitu. Tapi bahaya kalau dilus-lus terlalu lama itu bahaya. Nanti sayang. Nah, bisa jadi. Iya. Luar biasa. Halo Mas. Halo, Mbak. Nah, selamat datang di Kotak Surat Talks, penghubung Cik. cerita rakyat. Nah,
kenalin dulu nih. Ini Mas Sobir. Aku nggak manggil Bapak ya, karena beliaunya masih amat sangat muda. Katanya umurnya berapa? 21 tahun. Oh, bukan. Oh, berapa? Tapi kalau dari segi wajah atau fisik ya sepertinya kayak 21 tahun ya. Tapi kalau dari KSK ya 35-an lah. Oh, Biasanya banyak-banyak. Loh, Mas, kok 35 sih? Mintanya berapa, Mbak? Lo katanya 27. Udah 7 ya? Loh, kenapa, Mas? Bibirnya kok gitu Mungkin kering-kering? kaku karena Oh, ngomong-ngomong sama Mbak. Oh, iya, iya, iya. Oke. Iya. Nah, kenalin nih Mas Sobirin, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, periode 2024-2029 dari fraksi Partai Golkar. Golkar. Kok ini biasanya kuning sih, kenapa hijau ya? Berubah tadi. Heeh, berubah. Green screen ini ya. Oke. Nah, mewakili Dapil Jawa Timur 14 ya, Dapil 14. 14. Bangkalan, Pamekasan, Sampang, sama Sumeneb. Sumeneb, iya. Nah, pas banget ini karena hari ini kita bakal ngobrol soal konektivitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Madura. Sih. Mas ini sebenarnya anggota dewan apa jin sih sebenarnya? Ya, menurut Mbak gimana? Ya bisa kadang bisa jadi anggota dewan. Oh, iya. Berarti kan anggota dewan. Oh iya iya, soalnya tadi kan munculnya, cuy kaget saya tuh. Oh, mungkin karena dilus ya sama Mbaknya. Bisa jadi. Apa Mbaknya ya. sering ngelus ya? Belum sih saya. Belum ya, iya. Maaf. Tapi jangan dilus ya. Iya. Kasihan. Mohon maaf istrinya jangan lihat. Ya. Oke. Aman, Nah, Mbak, aman. aman. Katanya Iya. masih bujang nih. Kalau di sini bujang, Oh, tapi di kalau di Malaka rumah dari itu rumah ya itu ada bujang. istri lah. Bahaya. Oke. Makanya benar Mbak barusan itu menyampaikan jangan cemburu ya buat istrinya ya. Bagus. Oke, kan istrinya satu di sini, Ya, satu di sana. lah. Maaf, enggak bercanda. Kan suka benar kalau ngomong enggak ya gitu ya. Ya ada benernya. Aku sudah bersih-bersihnya sulit. Oke, nih kalau bicara wilayah. Jadi ini sesuai Mbak sebenarnya ini. Temanya tentang apa? kepulauan. Kepulauan sehingga Transportasi. transportasi. Jadi mengalir. Nah, hostnya Mbak Dewi ya, belum Dewisa. kenalan sebenarnya ini. Loh, tadi di belakang kamera sudah kenalan gitu Oh loh. gitu. Iya 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 iya. Ya. Iya, pura-pura lupa ya. Saya lupa. Kalau orang cantik itu lupa saya. Sering lupa ya. Radit. Nah, Pak Sabir kalau bicara wilayah Kepulauan Madura ya, transportasi laut itu seperti urat nadi kehidupan masyarakat ya, Mas. J. Sebenarnya betul sekali, Mbak, yang disampaikan Mbak, transportasi laut bagi masyarakat ya di Kepulauan Madura khususnya itu apa namanya? Hanya apa? Perjalanan itu, tapi soal akses kehidupan lah sebenarnya itu. Apa akses kehidupan yang ada di sana lah? Karena dari jalur laut itu memang butuh, Mbak. Dari itu melakukan aktivitas masyarakat yang mau nyebrang itu kan kadang-kadang ada apa? Ada kendala-kendala gitu atau apa? Distribusi kebutuhan pokok yang ada di sana di kepulauan, akses pendidikan gitu. Dan hingga konektivitas antar wilayah, Mbak, di situ. Kalau akses laut terganggu, maka aktivitas masyarakat ya terganggu juga. Iya, betul sekali. Tapi masyarakat yang masih sering mengeluhkan soal keterbatasan kapal, jadwalnya yang nggak pasti, bahkan biaya distribusinya juga mahal. Menurut Mas, seperti apa nih untuk tantangan terbesar saat ini? Tantangannya yang terbesar ya cukup kompleks ya sebenarnya. Ya pertama kondisi geografis ya, geografis wilayah kepulauan memang ini ya, memang membutuhkan perhatian khusus. Apa perhatian? Yang kedua itu infrastruktur ya, infrastruktur pelabuhan di beberapa wilayah itu masih perlu ditingkatkan karena banyak yang bukan tidak layak ya, mungkin ya kurang lebar atau penambahan atau gimana. Yang ketiga itu faktor cuaca.
Jadi kalau di Madura itu karena penyeberangan, alat penyeberangannya itu mungkin karena kecil atau kurang besar. Jadi ketika cuaca itu bagi kapal-kapal kecil itu pengaruh gitu. Besar pengaruhnya. Selain itu konektivitas logistik ya juga menjadi tantangan karena distribusi barang ke wilayah kepulauan lah, membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dibanding wilayah yang lain. Gitu. Iya, apalagi kalau Madura sendiri ini kan banyak pulau-pulau kecil-kecil yang harus didatangi. Oh banyak. Hanya bisa lewat laut atau lewat pakai kapal ya. Pakai kapal, itu Darat pun bisa. kapalnya ya kapal kecil itu, Pak. Ya pulau-pulau kecil itu ya di sana itu tempat wisatanya itu ya banyak di pulau-pulau kecil itu. Lebih-lebih yang di Tuh, Oh, ini tadi iya, yang iya. resek nih. Di- Ini ya, iya. ngeberantakin ini semua pakai kapal-kapalan dia. di Nah, Nah, ini saya kesini pasti membawa surat. di surat Nah, surat. dari masyarakat Seperti- aspirasi. Kalau anggota dewan aspirasi. Aspirasi. Nah, Kalau Pak Darman, panggil Pak Darman ya. Darmas. Oh, Darmas ya. Cok diganti-ganti sampai Oh, iki. gitu ya. Yo. Tak kira tolong Pak yo. Darman ya. Sudarmas. Sudarmas. Iya. GG, bacakan Pak Darman. Monggo. Halo Kotak Surat. Halo. Halo. Saya Rahmat, warga Kepulauan di Sumeneb. Kami sangat berharap akses transportasi laut bisa lebih baik. Kadang kapal datang tidak menentu, biaya angkut barang mahal, dan saat cuaca buruk kami kesulitan bepergian. Padahal masyarakat sangat bergantung pada jalur laut untuk bekerja, sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Semoga pemerintah semakin memperhatikan wilayah kepulauan. Salam dari Kepulauan Madura. Salam balik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darmas. Ya, kan mau lah golek-golek iki ya termasuk iki pertanyaanmu kan ya. Asli Madura ya, Pak? Asli. Madura kamu, Mas? Sumeneb. Oh, Sumeneb. Tinggi. Mukamu oh iya ya bener Jember ya Kak. Situbondo. Tapi pinter ya bahasa mudaan ya, Madura ya, Pak? Tung. Oh, Situng. Tung dua telok. Tung dua Pak telok. lema 6. 6. Petok belu sangat 10. Ngelas. Satu-satu. Satu Tung. tung. Ya, berarti sampean ini lebih banyak di Jawa ya, kalau kata orang Madura ya. Oh ya, terima kasih. Wah, Iya. Iya. tak celing tak gitu ya. Tung tung. Tung tung. Oke, nah Mas, keresahan yang nyata dirasakan sama masyarakat seperti itu, tanggapan Mas sendiri seperti apa? Saya itu ya memahami lah keresahan yang di situ lah. Karena memang masyarakat khususnya kepulauan membutuhkan perhatian. Tapi bukan saya itu perhatian ke sampean. Ya. Oh jeruk. Saya itu perhatian ke masyarakat saya yang ada di Madura khususnya di Sumeneb. Kalau perhatian ke sampean itu gimana gitu. Nanti ya, pas udah mati semua, kan boleh deh. Iya. Tolong istrinya dilihatkan ya. Jadi transportasi laut itu sebenarnya ya tidak boleh dipandang ya Pak, tidak boleh dipandang hanya sebelah fasilitas atau tambahan, tetapi juga sebagai kebutuhan utama masyarakat. Nah, apa kebutuhan masyarakat ya gitu ya? Ya di kepulauan karena itu pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas, Pak. Kualitas pelabuhan yang rusak, biar baguslah kekuatannya. Karena itu meningkatkan memperbaiki armada lah istilahnya, memastikan jadwal. Ya memang betul kata Pak Darmas kan ya, Pak Darmas ya. Sudarmas. Ya, Sudarmas. Saya itu kalau sama sampean itu kadang-kadang lupa. Saya ingatnya ke Mbak Dewi terus saya ini. Ini loh. Iya. Hah?
Jadi hati saya itu ingat ke Mbak Dewi terus. Pak Jeruk. Darmas ini dia lupa saya. Iya. Maaf ya Pak Darmas. Iya, Tapi apa-apa. saya Pak Darmas ini tetap di hati karena masyarakat saya. Oh, masyarakat Iya. dia. Kalau Saya. Mbak ini kan Surabaya mungkin ya. rumahnya. Iya. Bisa masuk kakak? Oh bisa, tapi paling bawah sepertinya ini. Gitu. Jadi memastikan jadwal yang ini Mas, pelayaran lebih pasti ya. Kadang-kadang ya benar tidak pasti, tapi tergantung dari situasi ombak dan gelombang lah ya, serta memperkuat konektivitas logistik dan ekonomi masyarakat gitu, Mbak. Oke, Betul. kalau bicara pembangunan jangka panjang nih Mas ya, seberapa penting konektivitas laut ini terhadap pertumbuhan ekonomi Madura secara utuh tentunya ya? Ya sangat penting lah, karena gini Pak, konektivitas itu yang baik akan membuka banyak peluang. Perdagangan lebih besar, terus pariwisata lebih lancar. Di sana kan khususnya di Sumeneb itu pariwisata itu sebenarnya banyak, Pak. Pantai Gilian itu kan bagus-bagus di sana itu. Tapi kalau kelihatan paus-pausnya itu apa tuh? tapi di sana itu bukan paus, Mbak. Yang jadi paus itu ya yang cewek-cewek, Pak. Wah, jeru iki. Iya, bahaya. Jeru iki. Apalagi kalau bawa Mbak Dewi ke sana itu. Tapi jangan jadi paus ya, Enggak. jadi putri dulu. Iya. Iya. Gimana? Kalau jadi paus itu kan cowok. Jadi kalau putri duyung itu kan lebih Ke ceweknya. gitu ya. Jadi hasil laut itu ya sebenarnya itu lebih mudah dipasrahkan, Mbak. Ya, investasi bisa masuk dan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat. Itu wilayah Kepulauan Madura sebenarnya ini memiliki potensi luar biasa, Pak. Baik sektor kelautan, perikanan, ya wisata maupun UMKM. Ini tinggal bagaimana akses dan infrastrukturnya diperkuat supaya potensi itu benar-benar berkembang maksimal gitu. Saya setuju banget sama Mas Sobirin. Hmm. Mas Sobirin Yusro. Hmm. Nah, Artinya apa itu, Pak? Mas, aku sayang kamu. Oh gitu ya. Jeru. Iya. Au, aku masih alim. Nah, gini Mas, kan saya setuju sama Mas Sobirin tadi bilang kalau Madura ini salah satu banyaknya wisata ya, tempat-tempat wisata. Iya. Salah satunya juga ada Bukit Kapur, Oh di Bangkalan itu, Pak. Bangkalan. Iya. Kemudian di Sumeneb itu ada pulau ya. Pulau Gilian, Pulau Gililabak, gitu. Gililabak, Ya, itu bagus-bagus. Pulau itu. Cinta. Pulau Cinta. Pulau Cinta katanya ada tuh, Oh, Mas. ada. Ya, Asalkan kan? sama Mbak Dewi. Semuanya jadi Pulau Cinta. Cinta, Jeru. Nah, itu kan jangankan tempat-tempat wisata ya. Tempat-tempat religi pun banyak. Oh banyak. Sangat banyak di sana itu. Dengar-dengar juga Mas salah satu pesantren juga ya? Ya, dulunya. Sekarang Sama. masih. Hatinya itu tetap pesantren. Alhamdulillah. Jiwa dan raganya itu ya tetap pesantren. Jadi jiwa pesantrennya itu ya jangan dibuang lah. Masuk Gitu. akal. Makanya saya itu kalau deket-deket sama Mbak Dewi kan takut itu. Iya. Kak nyate aku, Mas. Bukan masalah itu. Karena saya itu masih megang jiwa kepesantrenannya itu. Itu kan berarti takut. sebelum. Jadi kalau megang kayak gini kayak tadi Wairu Muhrim kayak gitu. gitu. Tapi tidak apa-apa. Berarti tadi itu ceritanya Mas sebelum jadi anggota dewan ya? Ya. Jadi sebelum jadi anggota dewan, Mas itu seorang apa? Terus apa Jadi dong? saya itu cerita ya. Sebelum jadi anggota dewan itu, saya itu memang orang tua saya itu memang kaya raya. asli petani lah. Oh. Petani asli di desa. Sehingga mungkin saya itu ditakdirkan sekarang ini menjadi anggota dewan dengan mungkin doa-doa sesepuh para guru-guru sehingga saya sekarang ada di Indrapura. Masya Allah. Jatim lo ya. Jatim. Jatim. Alhamdulillah. Komisi Jadi takdir 7. itu tidak bisa ditentukan, Mbak. Itu. Dulu sebagai petani kah atau bagian yang mengekspor atau bagian Bukan, apa nih? asli petani. Jadi daerah saya ini kan daerah Pantura. Daerah Sampang itu Pantura. Sehingga
Taninya itu kalau di sana memang ya jagung, kacang, apa gitu. Ya sedih tadi lah. Karena saya berhijrah mondok, Mm-mm. saya mempunyai pengalaman setelah mondok, Sandiko Dawuh, guru lah istilahnya itu, ikut guru. Heeh. Sehingga ya seperti inilah. Oh, berarti nggak sampai jadi nyangkul-nyangkul kan sampai nggak nyoba, ya Oh kan? nyoba, Mbak. Dulu Masa? waktu SD, SMP saya nyangkul, Mbak. Ngarit, kata orang Jawa itu ngarit. Ngarit. Oh, sampai belajar gitu ya. Nah, balik lagi, aksesibilitas transportasi di Madura juga ikut merasakan berarti dulu. Juga merasakan, Mbak, sangat merasakan ya. Karena memang saya ya memang dari pedesaan ya, dari desa nih. Ya sangat lah. Loh, sama kan nggak begitu desa juga, Mas. Desa, Mbak. Kan banyak entertain juga, Tapi Mas. Mbaknya enggak pernah ke Madura ya, Mbak? Pernah. Kemana? Saya pernah ke Bangkalan, saya pernah ke Oh, Pamekasan, tapi saya enggak pernah ke desanya. Sampang, Coba sambian ke Sumenep. desa ya. Mm-mm. Apalagi daerah saya, daerah Daerah rumah mana? saya. Daerah Ya mana daerah namanya, Mas? Pantura, Ketapang. Pantura itu Sampang itu kan. Jadi Ya, kalau ke dari utara. Surabaya ke Sampang kan cuma 2 jam ya? Ya, 2 jam. 2 Jadi jam. dari sebelum kota Mm-mm. itu kan ada jalan ke Pantura gitu. Berarti bisa cerita sedikit dong, kalau suka duka menikmati transportasi di sana seperti apa? Saya ya suka dukanya ya. Banyak sukanya atau banyak dukanya Ya nih? banyak dukanya ya. Kenapa gitu? Wah, Jadi bukan sedih. bukan. Nah, cuman cerita sepintas saja. Iya. Jadi kalau dulu itu kan memang kendaraan ya transportasi yang daerah rumah, kalau ke daerah selatan ke kota itu sebenarnya ya pakai taksi ya, ojek gitu. Mm-mm. Orang tua saya itu tukang ojek sebenarnya, Pak. Mm-mm. Jadi orang tani tapi orang tua itu tukang ojek. Jadi Set jobnya ojek. iya, ibu itu ya biasa ya, enggak kerja ya. Apa yang mau dikerjakan kalau di sana dulu? Ngerjain bapak? Kenapa? Ngerjain bapak? Bukan. Ya kayak Mbak ini ngerjain ini. Ya, gitu, Mbak. Nah, berarti dulu dari orang yang biasa-biasa aja, Iya. terus menjadi seorang anggota dewan, Cik. luar biasa, mengangkat derajat Derajat keluarga dan masyarakat, khususnya ya daerah rumah lah. Iya. Nah, untuk dulu kan akses Suramadu itu kan nggak ada ya, Mas ya? Tidak ada. Nah, sekarang sudah ada. Tapi masih Cuman ada. tidak maksimal itu, Pak. Mm-mm. Jadi ada kapal, cuman satu ya. Saya kemarin tuh nyoba ya dari Kamal, Pelabuhan Kamal sore itu saya tidak dapat. Mm-mm. Karena jam 6 terakhir dari Pelabuhan Kamal ke Perak. Mm-mm. Tuh. Jadi kalau dari Perak jam 7 sampai jam 8 terakhir gitu. Mm-mm. Ya di sana ini kalau dulu masih zamannya saya ya, itu pesat itu, luar biasa itu. Perkembangan ekonomi di sana itu ya memang luar biasa. Kemarin itu sepi banget, kasihan. Kasian ya. Iya. Nah, dari Mas sebagai anggota dewan, mengapresiasikan atau tantangan tersendiri nih ya, itu kan sepi, gimana caranya menjadi ramai? Apakah sudah ada pengelolaan strategi atau seperti apa gitu? Kalau pengelolaan ya sebenarnya cukup Mbak. Cukup maksimal lah. Cuman orang itu sekarang itu ngambil cepatnya, sehingga ngambil jalur jembatan. Darat. Iya, darat. Jadi kalau lewat kapal, mungkin karena kapal itu tidak full, tidak langsung berangkat dengan eman juga, Mbak, itu. Oke, kalau bicara pembangunan jangka panjang nih Mas ya, seberapa penting konektivitas laut ini terhadap pertumbuhan ekonomi Madura? Sangat penting ya, karena ini ya, kembali lagi ke konektivitas sebenarnya. Itu jantungnya sebenarnya konektivitas ya Pak, yang baik akan membuka banyak peluang perdagangan yang lebih lancar, yang ya kata tadi ya, pariwisata berkembang,
terus hasil laut lebih mudah dipasarkan gitu, investasi bisa masuk gitu, Mbak. Tuh. Terus sektor-sektor kelautan dan UMKM itu yang lebih maksimal lah istilahnya itu. Nah, kalau daerah, kita ngomongin kalau dari Surabaya ke Madura, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumeneb, itu kalau jalur darat masih bisa. Sedangkan pulau-pulau di seberang itu kan harus memakai kapal. Pulau-pulau di seberang, Pulau-pulau maksudnya kecil. yang daerah Sumeneb. Iya, pulau-pulau yang ada di sekitaran Madura ini kan ikut wilayah Madura kan, Mas? Ya, itu yang pulau-pulau kecil itu, Mbak. Kalau mau nyebrang itu sebenarnya bisa, Mbak, pakai kendaraan. Ada itu namanya perahu kecil itu ya. Sampan. Ya, kalau mungkin kata Mbak sampan ya. Tapi kalau kata orang Madura itu perahu. Perahu layar. Perahu layar lah. Lagu lah. Jadi isinya itu ada empat mobil biasanya. Dan motor apa itu yang dibuat transportasi sama pulau-pulau sebelah itu, Pak, yang kecil-kecil. Ya makanya kalau seumpamanya infrastruktur diperbaikin, istilahnya ditambah, ya mungkin lebih enak lah ke masyarakat yang ada di pulau-pulau terkecil yang di sana. Apakah itu sudah terlakukan? Rencananya ini, Pak. Kemarin saya teman-teman itu ke sana ya. Itu ada sebagian, mungkin ada penambahan nanti. Ada penambahan. Ini bagian logistik, ini bagian penyeberangan masyarakat, mungkin ini bagian kendaraan itu mungkin nanti sudah ditata itu, Bang. Tapi udah ada ya planning-planning Ya, itu. planningnya sudah ada. Oke, menurut Mas, untuk mengurai konektivitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Madura, itu tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya di sana ini, situasi lah sebenarnya. Cuaca ya. Karena penyeberangannya itu ya kecil lah kata saya itu. Jadi kalau seumpamanya cuaca, tapi ada sebagian yang pulaunya itu dekat sama pulau yang ada di sana. Nah, jadi berapa menit gitu. Itu pakai perahu kecil. Kalau yang bisa yang jauh kayak mana itu? Kangian, itu kasihan itu, Pak. Kadang-kadang itu kalau yang ndak biasa ikut perahu atau apa, ya kata orang Madura mabuk. Mabuk, iya. Bukan mabuk cinta. Bukan. Kalau mabuk cinta itu ya cukup lah. Cukup. Aja. Main aman aja lah, Mas. aman ya. Oke, mesti tantangannya besar nih. Madura juga punya potensi maritim yang luar biasa ya, Mas ya? Alhamdulillah ya, sangat luar biasa ya kalau kata saya itu. Ya, satu ya potensi perikanannya ya, Pak. Terus wisata bahari. Jadi kalau di Sampang itu kan Sampang bahari gitu. Terus budaya maritim lah. Hingga jalur perdagangan antar pulau yang strategis. Kalau konektivitas transportasi laut terus diperbaiki, maka dampaknya akan sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Gitu, Pak. Oke, nah kalau Dewisa nih ya, ada kata-kata Madura yang terfikirkan itu emang rujak Madura, bebek sinjai, ya kan, petis Madura. Petis Madura. Iya. Makanannya enak-enak. Orangnya baik-baik. Katanya orangnya juga enak, Mas. Iya, Baik. manis-manis semua orang Madura. Jadi khasnya itu ya kayak rangginang gitu, lorcu itu lumayan mahal itu, Pak. Nah, itu ada dari Madura yang enak. Jadi kalau Mbak seumpamanya pengen nyoba, tak bawain apa Mbaknya mau ke sana, tak anterin ya. Sumenep saya mau. Oh, Sumenep. Terus ke Pulau Giliang. Giliang. Kita ke sana ya nanti ya. Boleh ya? Oke, enggak sama apa-apa, Pak. tim semua nih. Sama satu hal lagi nih, Mas.
mumpung masanya ada di sini. Ya, Harapan ke depan tentang konektivitas transportasi laut yang ada di Madura seperti apa? harapan kedepannya ya. Mm-mm. Jadi kalau harapan saya itu ndak jauh ya. Gimana caranya ini lebih baik lagi ya. Harapan saya lah, terutama dalam artian lebih baik ya dari pembangunan infrastruktur dan alat penyeberangan itu dimaksimalkan lagi gitu, Bang. Kapal-kapal. Kapal-kapal gitu. Jadi kalau seumpamanya kapalnya tidak layak, jadi mungkin diperbaharui lagi gitu. Dan dibantu ya kalau misalkan ada Insya dari Allah. nelayan, Iya. butuh, itu kan bisa langsung ke Insya Allah. Mas Insya nama Allah. Uci Usro, Iya. Mas Sopirin gitu ya Mas ya. Iya, iya. Nah, gambaran soal ini di 10 tahun yang akan datang, bagaimana dari kacamata seorang DPRD seperti jenengan? Kacamata. Kacamata dari mana Mas? Iya. Jadi untuk 10 tahun ke depannya itu menurut saya, pandangan saya ya, mungkin ya. Tapi saya berharap ya, berharap besar sehingga apa yang sudah jadi momentum atau jadi yang menjadi harapan masyarakat di sana semoga cepat terrealisasi, Pak, gitu. Oke. Sehingga biar lebih enak lah. Jadi, kalau kata orang Madura ini kan kalau enak ya Nyaman, nyaman. kenyang kalau udah. Kenyang, iya ya. Iya. Nah, Mas Sobirin ini kan baru periode pertama ya Mas? Pertama ya. Selama periode pertama ini apa yang sudah Mas lakukan untuk masyarakat? Terutama ya saya ini karena lebih paham masyarakat ini, terutama yang daerah-daerah terpencil, pedesaan. Saya ini sosialisasi ke bawah itu. Sosialisasi ke bawah, keluhan masyarakat apa, ternyata memang ada ya, banyak sebenarnya keluhan-keluhan ini, sehingga mungkin nanti bisa aspirasinya masyarakat bisa dibawa atau disampaikan ke Jawa Timur khususnya gitu, Mbak. Contohnya aspirasi dari masyarakat yang sudah Mas temui apa? Ya, terutama yang nampak ya, infrastruktur seperti jalan itu. Jadi ketika jalan itu enak, bagus, perkembangan ekonomi mungkin ya, itu lebih gampang, Pak. Jadi intinya di situ. Jadi kalau jalannya aja udah aman, mulus ya kan, semua ekonominya pasti akan naik juga kan. Insya Allah. Peningkatan Ya, ekonomi, strata ya. ekonominya seperti itu. Aman kan Mas Madura? Apalagi Aman. Sampang. Betul ya Mas ya? Iya. Kriminalitasnya minim sekali. Mungkin pesan dan kesan kepada masyarakat soal konektivitas transportasi di wilayah Kepulauan Madura, monggo. Khususnya ya. Pesan dan kesannya ya untuk masyarakat Madura, khususnya yang ada pelabuhannya di daerah Sumeneb. Semoga kedepannya itu lebih baik dan bermanfaat apa yang sudah disampaikan sama kami kemarin yang sudah di kesana, sehingga menjadi aspirasi masyarakat Madura khususnya gitu. Oke, baik. Makasih Mas Oke, Sobirin. sama-sama. Nah, buat sobat-sobat Kotak Surat Talks nih ya, kalau kalian mengeluhkan sesuatu di Madura atau ingin memberikan saran serta kritik, boleh kok komen di sini ya kan. Langsung aja follow Instagram dan juga TikToknya Media Kotak Surat, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita yaitu Kotak Surat Talks. Jangan lupa Mas juga follow kita ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Ya Mas. Gimana, Pak? Gini ya. Loh, belum itu ya? Jadi
hati ke hati gini, Mbak. Oh, hati ke hati. Kan saya dari dompet ke dompet, Mas. Oh, dompet ke dompet Apalagi ya. ATM ke ATM. Tapi saya tidak bawa dompet ini. Gak apa-apa, Mas. HP bawa kan? Oke, luar biasa sekali obrolan hari ini ya. Karena ternyata transportasi laut bukan hanya soal kapal dan pelabuhan, tetapi soal akses kehidupan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan masyarakat kepulauan. Terima kasih banyak Mas Soberin atas insight-nya dan sama-sama. datang di Kotak Surat Tol. Iya. Minal aidin wal faizin. Oh. Ya mohon maaf lahir dan batin. Iya. Ya. Kotak Surat Tol, penghubung Dulu cerita cerita lain.